Halo pecinta warung, jumpa lagi bersama channel Nino Mart, channel yang terus membahas seputar warung sembako serta perkembangan warung yang saya kelola. Dan pada video kali ini saya masih akan membahas soal keuangan warung sembako yang saya kelola. Seperti apa warung yang saya kelola ini, keuangannya bagaimana? Saksikan terus videonya sampai selesai. Oke, langsung saja. Jadi yang saya maksud dengan mengelola keuangan warung itu adalah mengenai omset ya. Jadi selama saya membuka warung sampai dengan saat ini, yang saya kejar itu adalah omset, bukan profit, bukan. Jadi omset itu selalu saya kejar. Misalkan omset saya 200.000, gimana caranya supaya menjadi 400.000. Setelah 400.000 tercapai, gimana caranya saya bisa mencapai 500.000. Begitu seterusnya hingga sampai saat ini sudah mencapai omsetnya itu hampir 2 juta. Nah, kenapa kok mengejarnya omsetnya? Karena omset itu menurut saya itu sangat penting. Jadi omset yang saya kejar itu nantinya bisa diputarkan kembali uangnya. Jadi misalkan omsetnya 1 juta, saya putar lagi ke pembelian barang. Bisa barang baru atau item baru, ataupun penambahan barang atau stok barang diperbanyak dengan satu jenis macam barang. Jadi tanpa terasa, semakin lama kita mengejar omset, semakin banyak barang yang kita dapatkan. Maksudnya tuh barangnya tuh yang tadi cuma beli serenceng, jadi kita beli sedus. Yang tadinya beli sedus jadi 2 dus, yang tadinya 2 dus jadi 3 dus, begitu seterusnya. Semua barang itu saya putar lagi. Maksudnya omset yang saya dapat tuh setiap hari saya putar, dan saya nggak memikirkan masalah labanya setiap barang. Meskipun ada harga modal dan harga jual. Jadi saya itu apa sih namanya, barangnya itu modalnya berapa, jualnya berapa. Jadi secara dusan, bukan secara per piece. Misalkan Indomie soto modalnya itu 104.000. Secara global kalau saya jualnya 3.000 per piece secara keseluruhan, jadi kalau habis itu 120.000. Nah, itu untungnya berarti 16.000 ya. Iya, 16.000 itu untuk Indomie soto. Tapi kalau untuk Indomie lain yang harganya lumayan tinggi kayak mie goreng rendang, itu kan harganya 110.000, ada yang 111, ada yang 112.000. Jadi saya nggak mikirin itunya, tapi mikirin gimana caranya barang itu laku terjual. Nah, setelah laku terjual kan berarti omset yang uang yang kita dapat. Nah, uang yang kita dapat kan berarti omset yang kita raih. Jadi kayak gitu cara saya mengelola keuangannya. Sebenarnya banyak sih contoh barang lainnya yang di markup atau di marginnya itu apa sih, selisihnya itu di dusan, bukan per piece ya. Kayak gitu caranya saya mengelola keuangan warung. Jadi kenapa saya mengejarnya omset? Karena semakin banyak barang yang terjual di sini, maksudnya barang yang murah terjual, berarti kan omset kita semakin banyak. Jadi barang 1, 2, 3, beberapa barang itu kalau kita kumpulkan menjadi satu kesatuan kan jadinya uang yang terkumpul jadi banyak. Kayak gitu maksudnya.
Paham nggak ya? Mudah-mudahan sih paham yang saya maksud. Jadi dikumpulin semua itu apa namanya, hasil penjualan, dan jadilah yang namanya omset atau cash flow ya, uang yang kita pegang setiap harinya tuh berapa dari hasil penjualan. Hasil daripada penjualan setiap barang itu eh, atau omsetnya itu setiap hari nggak pernah saya apa ya saya catat atau saya dokumentasikan. Kenapa? Karena itu mengganggu mengganggu apa ya mengganggu diri kita sendiri gitu. Kalau misalkan kita catat sehari, misalkan saya nih sehari udah 1 juta, misalnya hari ini udah sampai 1 juta gitu, mungkin sampai malam bisa 1,5 juta, terus saya catat. Jadi kayaknya gimana ya, kayak kita tuh kayak semacam candu gitu omset. Nanti ujung-ujungnya kita bakal mencari profit gitu. Misalnya 1,5 juta, berarti profitnya atau labanya kalau dipresentasikan misalkan 7%, 10%. Jadi profitnya sekian gitu. Jadi kita, kalau saya sih jadi puyeng sendiri gitu. Mendingan nggak perlu dicatat. Jadi misalkan sehari 1,6 juta gitu, ya udah taruh aja 1,6 juta kita pegang, masuk uang kas dulu. Setelah itu esok harinya saya mau belanjakan apa gitu, saya catat tuh belanjanya apa aja yang kira-kira menghasilkan uangnya cepet, atau kita beli barang yang fast moving, yang barangnya cepat terjual. Nah itu yang setiap hari saya lakuin. Makanya omset saya itu setiap hari bertambah karena memang stoknya juga tersedia gitu. Mungkin yang saya maksud ini pada paham kali ya, maksudnya saya agak sedikit susah untuk menerangkan gimana caranya gitu ya. Tapi intinya saya nggak pernah mencatat omset itu warung yang saya kelola, dan profitnya pun saya nggak apa ya nggak mengejar profit, tapi yang saya kejar omset. Nah, yang saya ingin dapatkan itu bagaimana caranya beli barang sebanyak-banyaknya, itu yang saya kejar. Seperti mie instan misalkan bisa beli 3 dus, saya mikirin gimana caranya bisa 5 dus. Begitupun barang lainnya, misalkan kopi atau es krim atau tepung atau hal lainnya. Kayak misalkan saya pernah nekat itu beli gula. Dulu beli gula itu masih ketengan ya, misalnya 5 kilo 10 kilo, saya nekat tuh, omset saya padahal masih 500.000. Ternyata saya tanya ke grosir atau agen, kalau beli gula pasir itu kalau se apa sih namanya, dulu saya tuh nggak tahu, kalau sekarung itu ternyata harganya gede banget, bukan gede sih, mahal gitu, bukan hampir sih, 600 lebih gitu. Saya baru nanya aja, nggak langsung beli karena emang keuangannya nggak ada kan, masih 500.000. Saya pikir-pikir gimana caranya, akhirnya saya kumpulin lagi tuh, sehari kemudian baru saya memberanikan membeli secara karungan. Emang kudu dipaksa, karena kalau nggak gitu kita nggak bakal apa ya nggak bakal punya nggak punya pemikiran pemikiran agak sedikit nakal gitu, gimana caranya gitu. Akhirnya saya beranikan diri, meskipun belanjaan lainnya belum belum pada kebeli waktu itu ya, maksudnya nggak kebeli tuh, maksudnya uangnya tuh ditaruh di gula semua gitu. Tapi berjalannya waktu ternyata kita punya napas gitu. Untuk gula itu kita bisa hampir 1 bulan lebih untuk habis dalam sekarung. Jadi
kita bisa ngumpulin lagi tuh omset-omset yang setiap harinya. Jadi kita nggak mikirin gula tuh selama sebulan. Begitupun barang lainnya gitu. Kalau kita beli agak banyakan atau dusan yang banyak kayak mami popok gitu kan, kita punya napas. Jadi kita bisa mikirin barang lainnya. Mami popok kan bisa 2 minggu bahkan sampai 3 minggu lah untuk satu dus. Jadi kita bisa bikin barang lainnya. Oke, begitu aja kayaknya cara saya mengelola omset di warung saya. Yang pada intinya kata kuncinya adalah saya itu nggak pernah mencatat namanya omset atau bikin pembukuan setiap hari gitu, dicatat diapain gitu. Yang jelas saya sih setiap hari belanja itu sesuai target. Misalkan targetnya saya belanja setiap hari 1 juta, ya udah meskipun omsetnya lebih dari 1 juta, sisanya saya masukkan uang kas. Itu pun nggak saya itu masukin aja gitu kan, siapa tahu ada keperluan lainnya yang mendadak. Oke, saya akhiri video kali ini, semoga bermanfaat. Salam sembako Indonesia.